Soal kasus dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah yang menjerat kadernya yakni Gubernur Papua Lukas NMB, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya buka suara. Karena kondisi beliau yang sedang sakit. Dalam 4 tahun terakhir ini, Pak Lukas sudah 4 kali terkena serangan stroke. Kami melakukan penelaahan secara cermat. Apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta proses hukum terhadap Lukas NMB, Gubernur Papua, berjalan dengan baik. Hukum ditegakkan tanpa tebang pilih dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Sebetulnya itu pidato yang standar alias normatif. Hanya saja kejanggalannya terletak pada konteks kasus korupsi. Bukankah Pak Lukas sudah dipecat dari Partai Demokrat dan digantikan oleh Willem Wendik? Mengapa Mas AHY masih terkesan pasang badan? Bukankah semua koruptor itu citra buruk? Dan apa tidak sebaiknya kasus mantan Ketua DPD Demokrat Papua itu menanggung sendiri akibatnya? Apakah karena terlalu banyak koruptor dari Demokrat sehingga harus di-backup? Justru pernyataan Mas AHY yang membuat kita semua ragu kalau memang tidak pro pada koruptor. Mengapa hal itu disampaikan? Kalau hukum itu tebang pilih, bisa disebutkan contoh lainnya. Memangnya pemerintah bisa mengintervensi KPK? Wong mantan Menteri Sosial, Pak Juliari Batubara, dan Pak mantan Menteri KKP, Edi Prabowo, tetap dicokok oleh KPK gara-gara korupsi. Mana hukum yang tebang pilih atau hukum yang tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan? Sebutkan saja jika memang hukum itu tebang pilih serta melanggar prinsip keadilan. Kita tahu Pak Juliari dari PDIP, sementara Pak Edi Prabowo. Tapi apa saat mereka berurusan dengan hukum lalu dibela? Bagaimana pola pikir Mas AHY ini? Justru mestinya sebaliknya. Mas AHY mensupport KPK membuktikan apakah Gubernur Papua tersebut bersalah atau tidak. Bukan seakan-akan malah menekan lembaga KPK meringankan beban hukuman Lukas NMB. Mas AHY, kalau tidak ada bahan untuk mengkritik pemerintah, tidak perlu diada-adakan. Kalau yang disampaikan itu jelas, pemerintah akan memfollow up. Yang disampaikan Mas AHY, tenang saja Mas, tidak perlu khawatir, tidak ditindaklanjuti. Bahkan Mas AHY bilang akan mengawasi proses hukum pada Pak Lukas. Tidak boleh ada kelompok atau golongan tertentu yang dilindungi. Namun juga ada kelompok lain yang selalu dijadikan sasaran tembak. Jika memang pikiran bahkan Mas AHY punya bukti hukum tebang pilih, kan tinggal laporkan saja. Dalam politik, Mas AHY memainkan strategi playing victim. Sebenarnya ini strateginya sudah lawas banget Mas. Masa selevel ketua umum partai analisisnya sembarangan? Pantas saja progres atau capaian-capaian partai yang dominan warna biru itu tidak pernah kita lihat. Mereka dalam membuat dokumen hukum apa memenuhi jalan buntu. Paparkan saja kenyataannya bagaimana. Partai Demokrat menyatakan
melakukan proses pengawasan pada kasus NMB. Mantan Gubernur Papua itu disangkakan menerima bagian 14% dari sebuah proyek. Lembaga anti rasuah diduga menerima gratifikasi sekitar 10 miliar di perkara itu. Jika memang Pak Lukas tidak salah, mengapa pemanggilan bolak-balik Pak Lukas oleh KPK tidak dituruti? Sederhana dan sesimpel itu. Bisa jadi berbagai masalah internal partai membuat analisis Ketua Umum Demokrat tidak komprehensif. Belum lama memang Lukas NMB dicokok KPK. Namun warga Papua tidak menerima kalau gubernur mereka diperiksa. Akibatnya dia dipecat dari Demokrat. Nampaknya Mas AHY ini kurang lihai menata partainya. Sehingga beberapa keputusannya malah blunder. Bisa jadi ini yang membuat Pak Dekarwo, mantan gubernur Jatim, mengundurkan diri dari Demokrat. Masih ada wali kota Cirebon, juga baru saja keluar dari Demokrat. Sayangnya beberapa kasus ini idealnya makin mendewasakan dan mematangkan partai. Kenyataannya malah berbeda. Publik masih ingat, dulu ada iklan Partai Demokrat. Bunyinya begini, katakan tidak pada korupsi. Namun publik memplesetkan menjadi katakan tidak padahal korupsi. Kebetulan orang-orang yang ada di iklan tersebut hampir semua terseret kasus korupsi, kecuali Mas Ibas dan bapaknya. Semestinya Demokrat dalam konteks pelanggaran pidana tidak perlu ikut-ikutan. Serahkan saja pada aparat yang berwenang. Sewaktu Pak Lukas dipanggil KPK, termasuk anak dan keluarganya, namun semuanya mangkir. Demokrat diem saja. Itu contoh yang sangat buruk. Bagaimana rakyat akan belajar untuk menghormati hukum? Partai politik saja mengangkangi hukum. Tentu ada latar belakang mengapa Mas AHY sangat berkepentingan pada soal ini. Belum lama ini vonis Pak Roy sudah keluar. Tapi tidak ada pernyataan yang disampaikan soal vonis Pak Roy. Ini menandakan bahwa kontribusi Pak Lukas memang lumayan. Perkara Pak Lukas ini menarik karena banyak hal yang harus diungkap oleh KPK. Disebut-sebut Pak Lukas suka bermain judi. Bermain judinya di luar negeri. Bahkan nilainya sangat besar sekali. Mencapai 560 miliar pada kurun waktu tertentu. Padahal LHKPN tahun 2021 kekayaan gubernur Papua itu cuma 33,78 miliar. Sehingga dana untuk perjudian hampir 10 kali lipat kekayaan. Apakah itu mungkin? Kekuatan Lukas ini tidak main-main. Buktinya sewaktu dicokok KPK, rakyat Papua berusaha membebaskannya. Mako Brimob Papua diserang, bahkan hingga bandara diserbu. Ribuan warga yang berharap bisa membebaskan gubernur Papua. Dalam pemanggilan, sebelumnya Lukas beralasan sakit. Kenyataannya tetap bisa berpergian bebas. Kini setelah ditangkap, Lukas mengaku mengalami stroke. Sebuah kontradiksi yang menggelikan. Mengapa Mas AHY dalam pidato awal tahun secara khusus menyoroti perkembangan Pak Lukas? Pernyataan Mas AHY
yang terkesan pasang badan makin membuka mata masyarakat. Apakah Demokrat benar-benar berubah ataukah hanya kamuflase? Kalau memang berniat tarung di 2024, idealnya jangan sampai terbebani pada kader yang bermasalah secara hukum. Masyarakat sudah muak pada partai politik yang kesannya menutup-nutupi, bahkan menghalang-halangi penegakan hukum. Jika memang ada kekuatan besar, serta menjadikan Demokrat sebagai sasaran tembak, sebutkan saja siapa mereka, dari kelompok mana yang melakukan itu. Dalam dunia politik modern, playing victim itu strategi using demi menaikkan citra. Semestinya Mas AHY fokus pada kekuatan partai yang belum optimal diberdayakan. Apa sih untungnya pasang badan pada penegakan hukum ini? Lepaskan beban itu Mas AHY. Hadapi kenyataan bahwa partai Anda memang sudah tidak menarik. Sampai ketemu di Opini dan Beni selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.